Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal SJT untuk persiapan tes P3K Guru. Sebelum kita membahasnya, silakan di like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng, karena ketika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika channel ini upload video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Anda adalah guru pendidikan khusus di Sekolah Dasar Harapan. Salah satu siswa Anda, Budi, yang memiliki gangguan pendengaran, kesulitan mengikuti pelajaran karena banyak aktivitas pembelajaran yang bergantung pada instruksi lisan. Anda ingin memastikan bahwa Budi dapat mengakses materi pembelajaran dengan baik. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil? A. Memasang sistem amplifikasi suara di kelas untuk memperkuat instruksi lisan agar Budi dapat mendengar dengan lebih jelas. B. Menggunakan alat bantu dengar yang sesuai dengan kebutuhan Budi dan melakukan penyesuaian pada setelan alat bantu dengarnya. C. Mengubah metode pengajaran Anda menjadi lebih visual, termasuk penggunaan bahasa isyarat dan materi cetak besar untuk komunikasi. D. Menugaskan seorang teman sekelas yang sensitif dan paham untuk selalu berada dekat Budi dan membantu menerjemahkan instruksi lisan. E. Berkoordinasi dengan spesialis pendengaran untuk mengatur program pembelajaran individual bagi Budi yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, di sini ya, apa langkah terbaik yang Anda ambil? Nah, ketika ada murid atau siswa Anda di kelas yang memiliki gangguan pendengaran, kesulitan mengikuti pelajaran karena banyak aktivitas pembelajaran, bagaimana sih cara Anda sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut? Nah, dari pilihan A sampai E, kira-kira yang mana yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di soal? Nah, kita lihat di sini ya, yang negatif langsung kita eliminasi. Memasang sistem aplikasi suara di kelas untuk memperkuat instruksi lisan agar Budi dapat mendengar dengan lebih jelas. Ini kurang tepat, kita eliminasi. Kemudian yang B, menggunakan alat bantu dengar yang disesuaikan dengan kebutuhan Budi dan melakukan penyesuaian pada setelan alat bantunya. Nah, ini positif, kita checklist dulu ya. Kemudian yang C, mengubah metode pengajaran Anda menjadi lebih visual, termasuk penggunaan bahasa isyarat dan materi cetak besar untuk komunikasi. Ini positif, kita checklist. Kemudian yang D, menugaskan seorang teman sekelas yang sensitif dan paham untuk selalu berada dekat Budi dan membantu menerjemahkan instruksi lisan. Ini kurang tepat, langsung kita eliminasi. Kemudian yang E, berkoordinasi dengan spesialis pendengaran untuk mengatur program pembelajaran individual bagi Budi yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Nah, ini positif. Jadi kita lihat ya teman-teman, dari pilihan B, C, dan E, antara tiga pilihan yang mana yang kira-kira memiliki skor paling tertinggi? Oke teman-teman sekalian, yang memiliki skor tertinggi itu adalah yang C teman-teman, yaitu mengubah metode pengajaran Anda menjadi lebih visual, termasuk penggunaan bahasa isyarat dan materi cetak besar untuk komunikasi. Jadi skor tertinggi itu ada di option C, dan di skor 4 itu ada di E, dan skor 3 ada di option B. Jadi yang skor 5 itu di pilihan C. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. Sebagai guru di Sekolah Menengah Atas Nusantara, Anda memperhatikan bahwa Andika, seorang siswa dengan kebutuhan khusus dalam bergerak yang menggunakan kursi roda, sering kesulitan mengakses beberapa area di sekolah karena keterbatasan fasilitas aksesibilitas. Tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mendukung aksesibilitas Andika di sekolah?
A. Melakukan penggalangan dana atau kampanye untuk membangun fasilitas yang lebih ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti Andika. B. Bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merancang dan mengimplementasikan modifikasi sementara pada fasilitas yang ada. C. Menyelenggarakan sesi pelatihan kesadaran aksesibilitas untuk staf dan siswa agar lebih memahami dan mendukung kebutuhan Andika. C. Mengatur pembelajaran Andika di satu kelas tetap untuk meminimalisir pergerakan antar area sekolah yang sulit diakses. E. Menyusun petisi dan mendesak pihak sekolah untuk segera melakukan perbaikan pada infrastruktur yang tidak ramah akses. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, kita lihat di sini ya pertanyaannya. Tindakan apa yang sebaiknya yang Anda lakukan untuk mendukung aksesibilitas Andika di sekolah? Nah, jadi di sini ya ada seorang murid yang memiliki kebutuhan khusus dalam bergerak yang menggunakan kursi roda. Nah, dari A sampai E kira-kira yang mana yang paling tepat ya untuk mengatasi dan memberikan solusi pada permasalahan yang ada di soal? Yang A. Melakukan penggalangan dana atau kampanye untuk membantu fasilitas yang lebih ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti Andika. Ini kurang tepat ya teman-teman, kita eliminasi. Kemudian yang B. Bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merancang dan mengimplementasikan modifikasi sementara pada fasilitas yang ada. Ini positif, kita checklist ya teman-teman. Kemudian yang C. Menyelenggarakan sesi pelatihan kesadaran aksesibilitas untuk staf dan siswa agar lebih memahami dan mendukung kebutuhan Andika. Ini positif, kita checklist langsung ya. Kemudian mengatur pembelajaran Andika di satu kelas tetap untuk meminimalisir pergerakan antar area sekolah yang sulit diakses. Ini kurang tepat teman-teman. Kemudian yang E. Menyusun petisi dan mendesak pihak sekolah. Kata mendesak ini sudah kita eliminasi saja. Kemudian kita lihat ya, antara B dan C yang mana kira-kira yang memiliki skor tertinggi. Oke teman-teman sekalian, yang memiliki skor tertinggi yaitu adalah di pilihan B teman-teman. Bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merancang dan mengimplementasikan modifikasi sementara pada fasilitas yang ada. Jadi yang memiliki skor tertinggi yaitu adalah di pilihan B. Selanjutnya di pilihan C ya teman-teman. Nah jadi yang memiliki skor tertinggi 5 itu ada di pilihan B. Jadi jawaban yang benar itu adalah option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mengajar di kelas yang termasuk beberapa siswa yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Salah satu siswa ini yang baru saja bergabung dan memiliki keterbatasan bahasa, tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali terlihat terpisah dari siswa lain. Sebagai guru, bagaimana Anda akan mendukung siswa ini agar terintegrasi baik secara akademis dan sosial? A. Anda terus mengajar seperti biasa, berharap siswa tersebut akan belajar bahasa Indonesia dengan cepat melalui imersi. B. Anda menggunakan alat bantu visual lebih banyak dan berusaha menyederhanakan instruksi Anda sambil mendorong siswa lain untuk berinteraksi dengan siswa ini. C. Anda menunjuk seorang siswa yang fasih dalam bahasa ibu siswa tersebut untuk bertindak sebagai mentor atau teman bicara. D. Anda meminta siswa tersebut untuk mengikuti kelas tambahan bahasa Indonesia setelah sekolah untuk mempercepat pemahaman bahasa mereka. E. Anda mengorganisir kegiatan kelompok yang menggabungkan siswa dari berbagai latar belakang bahasa agar mereka dapat belajar dan berinteraksi bersama. Kira-kira jawaban yang mana yang paling tepat teman-teman? Silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, pertanyaannya di sini ya teman-teman. Sebagai guru, bagaimana Anda akan mendukung siswa ini agar terintegrasi baik secara akademis dan sosial? Dari pernyataan soal di sini ya, ini permasalahannya ada seseorang siswa yang tidak fasih sekali berbahasa Indonesia. Kira-kira dari A sampai E yang mana yang memiliki skor tertinggi ya teman-teman? Yang negatif langsung kita eliminasi. Nah, yang A, Anda terus mengajar seperti biasa. Ini udah kata yang negatif ya, kita eliminasi. Kemudian Anda menggunakan alat bantu visual. Nah, ini positif ya. Kita checklist dulu, nanti kita akan sandingkan yang mana yang memiliki kalimat positif. Kemudian yang C, Anda menunjuk seorang siswa yang fasih dalam bahasa ibu siswa tersebut untuk bertindak sebagai mentor atau teman bicara. Ini positif, kita checklist dulu. Kemudian yang D, Anda meminta siswa tersebut untuk mengikuti kelas tambahan. Ini
kurang tepat ya, kita eliminasi. Kemudian yang E, Anda mengorganisir kegiatan kelompok untuk menggabungkan siswa dari berbagai latar belakang. Ini lumayan positif. Nah, kita lihat ya antara B, C, dan E yang mana kira-kira yang akan memberikan solusi dan memberikan bantuan terhadap permasalahan yang ada di soal ini ya. Nah, yang paling tepat itu adalah di option B, teman-teman ya. Anda menggunakan alat bantu visual lebih banyak dan berusaha menyederhanakan instruksi Anda sambil mendorong siswa lain untuk berinteraksi dengan siswa ini. Jadi, jawaban yang paling tepat itu di option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Farah, seorang guru biologi di SMK Harapan Ilmu, memperhatikan bahwa Lina, seorang siswi kelas 10, sangat berminat pada subjek biologi, tetapi mengalami kesulitan dalam memahami proses fotosintesis dan respirasi seluler. Ibu Farah ingin menggunakan pendekatan yang dapat membantu Lina menghubungkan minatnya dengan pemahaman mendalam tentang proses-proses biologis ini. Tindakan apa yang sebaiknya Ibu Farah ambil? A. Memberikan Lina diagram dan model 3 dimensi dari siklus fotosintesis dan respirasi seluler untuk studi mandiri. B. Mengatur eksperimen laboratorium di mana Lina dapat secara praktis menelusuri dan mengamati proses fotosintesis dan respirasi seluler. C. Meminta Lina untuk menulis esai tentang pentingnya fotosintesis dan respirasi seluler untuk kehidupan tanaman dan hewan. D. Membuat kuis interaktif yang menggunakan animasi dan visualisasi untuk mengajarkan Lina tentang langkah-langkah fotosintesis dan respirasi seluler. E. Menugaskan Lina untuk mengajarkan konsep fotosintesis dan respirasi seluler kepada siswa yang lebih muda sebagai proyek per teaching. Oke teman-teman, ini merupakan pertanyaan bonus. Teman-teman sekalian silakan dijawab ya, dipahami dulu soalnya. Setelah itu teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komen dan sertakan alasan kenapa teman-teman memilih jawaban tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya mengenai pembahasan soal SJT persiapan seleksi P3K guru ya. Semoga pembahasan soal ini memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap teman-teman kita upload video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.